Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Beberapa negara di dunia hampir pernah dijajah oleh negara-negara adidaya, tidak hanya ingin menguasai sumber daya alamnya, namun juga budaya dan adat istiadatnya. Kita bisa lihat beberapa contoh negara-negara bekas jajahan yang akhirnya tidak hanya diinvasi wilayahnya, namun juga sistem pemerintahan awalnya di kala itu, seperti kerajaan-kerajaan, budaya, adat istiadat termasuk bahasa, hingga bahasa aslinya pun ada yang ditinggalkan, baik itu di Afrika, Eropa, maupun di Asia, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara, seperti negara tetangga kita Singapura dan Malaysia. Dan kalaupun masih ada yang menggunakan, itu pun hanya beberapa persen warga negaranya, dan di pihak lain sudah bercampur dalam berkomunikasi, misalnya dalam satu kalimat pembicaraan telah bercampur antara bahasa asli dan bahasa-bahasa asing, baik itu karena pengaruh jajahan atau karena percampuran budaya dan hubungan perdagangan maupun migrasi penduduk. Dan ketika berbicara tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, memang pembahasannya masih sangat luas. Apakah bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ataukah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa tersendiri? Perdebatan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga dengan negara tetangga Malaysia yang juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraannya. Secara histori bahasa Indonesia induknya memang bahasa Melayu, yang mana di masanya menjadi lingua franca di Nusantara. Namun dari sisi sejarah pula, Indonesia dapat dikatakan satu-satunya negara yang tidak menggadaikan bahasa Melayu sebelum menjadi bahasa Indonesia di era penjajahan. Diketahui ada 6 negara yang menjajah Indonesia dan Belanda adalah negara yang paling lama masa penjajahannya. Namun bahasa Melayu saat itu masih kukuh dan orang-orang Indonesia tidak terpengaruh dengan bahasa penjajah dalam berkomunikasi. Di sisi lain, Belanda pun saat itu tidak ingin warga pribumi mengetahui banyak tentang bahasa Belanda karena menyangkut dengan strategi-strategi untuk menjajah dan menguasai sumber daya alam di Indonesia. Hanya segelintir orang pribumi yang diajarkan dan dianggap bisa melancarkan tujuan. Namun ternyata hal tersebut menjadi bumerang bagi mereka. Sebagian orang-orang yang diajarkan malah berbelok haluan dan tidak mau ditindas serta dijajah. Sehingga Belanda pun terpaksa belajar bahasa Melayu dengan menghadirkan pakar bahasanya dan menyusun Kamus Melayu Belanda. Kemudian dalam dunia pendidikan di saat era kekuasaannya, Belanda juga mengajarkan dan menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sedikit memperkenalkan bahasa Belanda kepada peserta didik saat itu. Hal ini dilakukan agar bisa berkomunikasi dengan warga negara jajahannya dan menanamkan kekuasaan di beberapa wilayah di Nusantara. Hingga momentumnya Indonesia yang dijajah dengan hitungan berabad-abad, akhirnya jauh sebelum kemerdekaan telah merumuskan bahasa persatuan yang kemudian diputuskan pada tahun 1928 dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan hingga dikonsensuskan sebagai bahasa nasional atau bahasa kenegaraan, yang mana penuturnya juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan induknya yaitu bahasa Melayu Riau dimartabatkan sebagai salah satu bahasa daerah yang dari 700-an bahasa daerah di Indonesia dan hingga kini masih dituturkan dengan murni di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia pun terus berkembang dengan paduan bahasa-bahasa daerah di Indonesia maupun bahasa asing yang tidak hanya berpatok pada satu negara saja, dengan sistem ketatabahasaan yang mudah dipelajari oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Lalu apakah dengan demikian orang Indonesia tidak memahami bahasa asing? Jawabannya, warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk mempelajari bahasa asing dan menggunakannya dalam urusan-urusan tertentu. Namun dalam komunikasi antar sesama warga negara Indonesia, maka bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, terkecuali berkomunikasi dengan warga negara asing atau antar sesama warga yang berasal dari daerah ataupun suku yang sama. Sehingga orang boleh menguasai bahasa asing, namun wajib menggunakan bahasa nasional dan melestarikan bahasa daerah. Dan akan lebih aneh ataupun malu jika warga negaranya tidak bisa berbahasa negara yang baik, kemudian mengagung-agungkan bahasa asing, karena bahasa itu menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.